844. Shadow yang sudah menyelamatkan kita. Ekspresi Damar serius dan tidak percaya. Bukankah bajingan itu sudah melarikan diri? Dia sedang bersembunyi di bawah. Setelah melihat kami melarikan diri, dia mencoba berbagai cara untuk membawa kami kabur. Shadow memiliki kemampuan untuk bersembunyi yang sangat hebat. Jadi, akan sangat sulit bagi kebanyakan orang untuk menangkapnya. Nona Kat berkata, kemudian, dia terus meminta maaf kepadaku, tetapi aku tidak menerimanya. Menurutmu apa yang harus kita lakukan terhadap Shadow? Nona Kat memandang Damar dan bertanya. Mengenai hal ini, tentu saja aku harus meminta penjelasan yang detail padanya. Bagaimanapun dia adalah salah satu orang bawahan Jackie, kata Damar dengan suara rendah. Nona Kat mengangguk dan berkata, ya, dia adalah orang Jackie. Kami setuju untuk bekerja sama dalam rencana pembunuhan ini. Tetapi pada saat yang kritis, bajingan ini justru melarikan diri. Aku paling tidak suka dengan orang yang kabur semacam ini. Damar mencibir dan berkata, ketika tubuh aku pulih nanti, aku pasti akan pergi menemui Jackie dan meminta penjelasan. Nona Kat menatap wajah Damar dan tersenyum kecil. Kamu benar-benar tidak terlihat seperti anak muda. Bahkan pada saat kritis seperti itu, kamu masih begitu tenang dan berpikiran jernih. Damar tersenyum pahit. Memang, pertempuran yang sudah dialami Damar sepanjang hidupnya tidak dapat dihitung jumlahnya, apalagi dibayangkan. Itu sangat tidak masuk akal bahkan bagi kebanyakan orang di Eternal Planet. Meskipun dunia ini sedang menghadapi krisis, tapi sebagian besar masyarakat tinggal di kota yang relatif aman. Sekalipun masih bisa terjadi gelombang binatang, tapi frekuensinya juga tidak terlalu banyak. Jadi, tidak akan banyak peluang untuk merasakan gelombang binatang secara langsung. Sebagian besar orang mengetahui adanya gelombang binatang ini hanya didasarkan pada pertukaran informasi dari mulut ke mulut. Tentu saja, tetap ada pengecualian bagi orang-orang yang pergi keluar dari kota dan merasakan langsung gelombang binatang. Berbeda dengan Damar, dia berhasil bertahan setelah berada di depan pintu kematian lagi dan lagi. Di mana alat komunikasiku? Tanya Damar. Di luar, aku akan mengambilkannya untukmu. Aku sudah mengganti pakaianmu. Hampir semua pakaianmu sudah robek dan tidak bisa dipakai lagi. Nona Kat berkata, ada orang yang terus menghubungimu selama ini. Namun, aku tidak berani mengangkat telepon dari orang itu. Hah, Damar menatap Nona Kat dengan heran. Kamu sudah menyelamatkan hidupku, tapi aku tidak tahu bagaimana nasib hidupku ke depannya. Panggilan telepon itu mungkin adalah sebuah kabar yang baik untukmu. Sebenarnya aku sangat ingin tahu tentang siapa kamu dan bagaimana kamu bisa memiliki tulang naga. Tapi aku khawatir mungkin saja kekuatan yang ada di belakang kamu sangat misterius dan kuat, sehingga aku jadi tidak berani mengangkat teleponmu itu. Apa yang akan terjadi jika aku mengetahui sesuatu yang seharusnya tidak aku ketahui? Nyawaku tidak akan ada artinya lagi setelah dilenyapkan nanti, kata Nona Kat sambil tersenyum. Damar menatapnya. Nona Kat tersenyum dan segera keluar dari kamar. Sepertinya dia ini juga cukup ahli. Damar tersenyum kecil. Kemudian Damar mulai memeriksa bagian-bagian tubuhnya sambil menjalankan latihan untuk memulihkan chi-nya. Kondisi fisik Damar sedang tidak begitu baik. Ketika dia berhadapan dengan Uche pada waktu itu, dia menerima pukulan yang dahsyat dari telapak tangan Uche dan mengalami luka dalam yang serius. Sampai saat ini rasa sakit di dadanya masih terasa. Damar harus segera kembali dan membiarkan Lilia mengobatinya. Tak lama kemudian, Nona Kat membawa alat komunikasi itu kepada Damar. Lalu, dia menatap Damar sambil tersenyum dan berkata, aku tidak akan menguping apapun pembicaraanmu. Mimi, ayo keluar. Seekor kucing dengan bulu 7 warna melompat dari sofa di sebelah tempat tidur, berbalik dan mengikuti Nona Kat meninggalkan ruangan. Mengenai identitas mereka masing-masing, baik Damar maupun Nona Kat tidak saling bertanya. Damar tidak berpikir bahwa Nona Kat sesederhana kelihatannya. Setelah menunggu Nona Kat dan Mimi pergi, Damar menghela napas lega dan membuka alat komunikasi itu. Suara operator otomatis terdengar di telinganya. Lilia sudah menelepon alat komunikasi 942 kali, Desi sudah menelepon alat komunikasi 49 kali. Mendengar nama Lilia, hati Damar seketika terasa hangat. Kamu pasti sangat khawatir, gumam Damar. Lalu, dia menyalakan alat komunikasi itu. Tak lama kemudian, terdengar suara gembira berkata, hei, Damar. Kamu di mana? Apa yang terjadi denganmu? Kenapa kamu tidak ada kabar sama sekali?
Ada kegembiraan yang bercampur kekhawatiran di dalam suara Lilia. Damar tersenyum sedikit dan berkata, "Aku baik-baik saja. Aku pingsan dan koma, maaf ya sudah membuatmu khawatir." "Untung saja tidak ada apa-apa yang terjadi," Lilia berkata dengan cepat. "Sekarang kamu sedang di mana? Berikan alamatmu, aku akan segera datang menjemputmu." "Aku tidak tahu tepatnya saat ini sedang berada di mana. Aku sekarang berada di rumah Nona Kat yang juga ikut membantu dalam rencana pembunuhan ini. Aku baru saja bangun, kondisiku baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir. Hanya luka-luka ringan dan ada sedikit rasa nyeri saja," kata Damar sambil menahan rasa sakit yang membakar di dadanya. Lilia masih gelisah. Dia berkata dengan cepat, "Kalau begitu tanyakan padanya, aku akan segera meminta Madan untuk menjemputmu." "Lilia, jangan khawatir tentang itu. Aku akan memintanya membiarkan aku pergi setelah aku istirahat di sini beberapa hari. Aku juga mendengar sedang ada banyak ributan di kota Phoenix. Jadi, sebaiknya kita menunggu dan tidak bergerak dulu," kata Damar. Nah, 4 keluarga besar sekarang sudah menjadi gila. Mereka menutup kota secara langsung dan kabarnya mereka pergi dari pintu ke pintu untuk memeriksa setiap orang, kata Lilia. Hati Damar sedikit putus asa. Meskipun apa yang mereka lakukan itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami, tapi syukurnya tidak ada anggota Destiny Club yang ikut mencari. Pasalnya, penampilan Damar sudah dilihat oleh beberapa anggota Destiny Club dan dia akan sangat mungkin dikenali. Tentu saja, kemungkinan ini pun sangat rendah. Hanya segelintir orang yang mengenalnya. Seluruh proses pencarian yang dilakukan oleh 4 keluarga besar masih akan sangat sulit tanpa adanya foto Damar. 4 keluarga besar mungkin ingin memburu ahli bela diri tingkat Undying Flame baru di kota itu. Damar pun memilih untuk menutupi diri supaya masalah ini tidak terlalu besar. Meskipun Damar terluka parah kali ini, keuntungannya yang dia peroleh tidak buruk. Ini karena dia berhasil membunuh salah satu Undying Flame dari pihak lawan. Setelah menenangkan Lilia, Damar lalu memutuskan panggilan dari alat komunikasi itu. Damar menarik napas beberapa saat. Kemudian dia menggunakan alat komunikasi untuk menelepon Desi. Tak lama setelah Damar melakukan panggilan, Desi mengangkat telepon dan berkata, "Hei, apakah kamu masih hidup? Mendengar kata-katamu seperti ini, kelihatannya kamu berharap aku sudah mati." Damar melengkungkan bibirnya dan berkata, "Bah, kamu masih sangat bernilai bagiku." Desi berkata dalam hati, "Apakah kamu berhasil membunuh Uce?" "Lupakan saja," kata Damar, "tapi dia sudah diracuni." Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Damar, Desi pun terdiam. Meski Desi sudah bisa menebaknya hasil seperti itu, tapi ketika mendengar Damar memberi kabar seperti itu, dia masih tidak bisa menerima fakta itu dan dia masih terkejut. Eternal Undying Flame benar-benar dibunuh oleh orang ini. Desi menarik napas dan menenangkan diri sejenak lalu bertanya, "Kalau begitu, kenapa kamu tidak mengangkat panggilanku beberapa hari ini? Apakah kamu terluka?" "Ya, aku koma selama beberapa hari dan baru sadar," kata Damar ringan. "Kamu baru sadar? Beberapa hari lagi kita akan berangkat, apakah kondisimu mendukung?" tanya Desi. Damar terkejut. Tentu saja, wanita ini lebih peduli apakah dia bisa membantunya, bukan soal keadaannya. "Aku akan kembali ke tempatmu dalam beberapa hari. Masih ada 10 hari sebelum persidangan. Seharusnya aku sudah bisa pulih," kata Damar. "Bagus. Apakah kamu perlu dokter?" tanya Desi. "Tidak perlu." Keduanya mengobrol sebentar dan Damar akhirnya menutup panggilan itu. Setelah meletakkan alat komunikasi di samping, Damar mencoba bangkit lalu duduk bersila. Nona Kat menunggu di luar sebentar. Kemudian, dia diam-diam membuka pintu dan menemukan Damar sedang duduk bersila. Nona Kat tersenyum sedikit dan pergi ke dapur untuk menyibukkan diri. Bersambung 845. Tanpa terasa waktu terus berjalan. Setelah 2 jam berlalu akhirnya Damar membuka matanya lagi. Ketika Damar membuka matanya, orang pertama yang dia lihat adalah Nona Kat yang sedang duduk di sebuah kursi di sisi lain ruangan. Di kursi itu, tangan seputih giok Nona Kat sedang mengelus-ngelus seekor kucing dengan lembut. "Bagaimana kondisimu?" Melihat Damar sudah bangun, Nona Kat pun bertanya sambil tersenyum. Aku sudah pulih perlahan-lahan. Namun, aku khawatir akan butuh waktu lebih untuk pulih dari cederanya," Damar berkata dengan malu-malu. "Hanya saja, aku sedikit lapar." "Karena kamu sudah lapar, ayo kita makan sekarang." "Aku juga sudah lapar,
kata Nona Kat sambil tersenyum tipis. Damar segera bangkit dari tempat tidurnya. Walaupun tubuhnya masih sangat lemah, Damar masih bisa berjalan dengan normal. Hanya saja, gerakan yang berlebihan sedikit saja akan menimbulkan rasa sakit di dada Damar. Cedera yang disebabkan oleh pukulan telapak tangan dari Uce itu terlihat cukup serius. Melihat Damar yang kesakitan, Nona Kat membalikkan tubuhnya dan datang ke sisi Damar untuk memapahnya. Meong, kucing yang berjalan di samping Nona Kat itu mengeluarkan suara seperti sedang mengeluh. Seluruh tubuh kucing itu tiba-tiba berubah menjadi beberapa warna. Tampaknya dia sangat tidak senang bahwa pemiliknya telah meninggalkannya. Nona Kat pun hanya tersenyum kecil dan membantu Damar duduk di ruang makan. Dia lalu membuka beberapa penutup makanan yang ada di atas meja. Di dalam penutup makanan itu sudah tersedia berbagai jenis masakan. Damar melihat semua yang ada di meja dan merasakan semua yang dimasak Nona Kat itu terlihat cukup lezat. Kamu masih memiliki kemampuan memasak seperti ini. Benar-benar orang yang sangat luar biasa, kata Damar sambil tersenyum. Hehe, dari semua makanan yang pernah suamiku makan, dia paling menyukai masakan yang aku masak selama hidupnya. Nona Kat tersenyum bangga. Ekspresi Damar bergerak sedikit. Suami, sebelum kematian suaminya. Damar mendapatkan sebuah informasi baru, Nona Kat ini orang yang mempunyai kisahnya sendiri. Seorang wanita yang sudah punya suami, tak heran tubuh Nona Kat begitu seksi. Damar mencicipi makanan yang dihidangkan dan menemukan bahwa masakan Nona Kat benar-benar lezat. Apa rencanamu selanjutnya? Nona Kat bertanya tiba-tiba. Ekspresi Damar terlihat bingung. Rencana? Rencana apa? Apakah kamu masih akan tinggal di kota Phoenix? Orang-orang di 4 keluarga besar sedang melacak seluruh kota untuk mencari kita. Sebelum aku memutuskan untuk membunuh Uce ini, aku sudah pernah pergi ke Destiny Club. Penampilanku juga sudah pernah dicatat oleh staf di Destiny Club. Jika mereka berkeliling dan memeriksa dengan saksama, aku khawatir akan terjadi masalah, kata Nona Kat. Mendengar ucapan itu, Damar menatap curiga ke arah Nona Kat. Seolah memahami apa yang ada di dalam pikiran Damar, Nona Kat memandang Damar dan berkata dengan senyum tipis, aku telah memiliki banyak pengalaman sebagai wanita pembunuh di Destiny Club, apakah kamu juga ingin merasakannya? Kamu masih terluka dan terlihat lemah, kamu bisa beristirahat dengan tenang di rumahku. Tidur bersama denganku juga dapat membuat kamu sangat nyaman. Damar hampir menyemburkan semua isi mulutnya. Dia lalu tersedak dan terbatuk-batuk kering. Kalian semua pria sama saja. Aku sudah langsung tahu apa yang kalian laki-laki pikirkan dari sorot mata. Nona Kat melengkungkan bibirnya dan berkata, selalu ada pria yang ingin kalian semua pria sama saja. Aku sudah langsung tahu apa yang kalian laki-laki pikirkan dari sorot mata. Nona Kat melengkungkan bibirnya dan berkata, selalu ada pria yang ingin tidur denganku. Tapi, setiap kali aku memasuki kamar, aku akan mencari cara untuk membuat mereka pingsan. Aku punya racun yang akan membuat mereka patuh. Bukan hanya akan melumpuhkan satu demi satu, aku juga dapat membuat orang jatuh ke dalam mimpi. Oleh karena itu, kebanyakan orang yang sudah masuk ke kamar, tidak lama kemudian akan segera tidur. Tak ada satupun dari mereka yang bisa menyentuhku sedikitpun. Damar baru saja datang. Tentu saja, jika itu adalah kamu, aku akan menganggap tidak ada yang terjadi di antara kita. Pemilik tulang naga, aku akan mengikutimu sekali ini. Bahkan jika aku hamil, itu juga sebenarnya hal yang cukup bagus. Memiliki anak dari pemilik tulang naga di kemudian hari tentu adalah sebuah kebanggaan. Ucap Nona Kat sembari memberi Damar sebuah tatapan menawan. Damar terbatuk kering dan berteriak, sudah cukup. Haha, Nona Kat memandang Damar dan berkata, sudah, mari kita bicara saja tentang bisnis. Kamu pasti juga sudah terlihat ketika kamu masuk ke Destiny Club. Apakah tidak lebih baik jika kamu meninggalkan kota Phoenix untuk sementara waktu dan kembali lagi nanti? Apakah kamu juga akan pergi dari sini? Tanya Damar. Nona Kat mengangguk dan berkata, iya. Aku sudah menyerahkan laporan atas tugas kali ini dan aku tidak akan kembali sampai akhir tahun. Masih ada 8 atau 9 bulan sebelum aku harus pergi secara khusus untuk mengikuti rapat akhir tahun dari Grup 17. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu ingin pergi dari kota Phoenix bersamaku? Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan pergi dari kota Phoenix. Masih ada beberapa hal yang harus aku lakukan di hari berikutnya. Risiko aku akan terlihat dan dikenali oleh orang lain juga tidak terlalu besar. Ya,
Kota Phoenix memiliki populasi 500 juta dan tidak banyak staf dari Destiny Club yang melihat penampilanmu. Mungkin mereka juga akan sangat sulit menemukanmu. Nona Kat menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati. Aku harap kamu masih hidup ketika aku kembali. Pastilah aku masih hidup. Damar tertawa kecil. Nona Kat memakan beberapa suap makanan. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan berkata, sejauh yang aku tahu, ada beberapa Unding Flame yang tewas dari 4 keluarga besar, termasuk 2 Unding Flame yang sudah dibunuh oleh grup 17. Sepertinya itu juga dilakukan oleh kamu, kan? Lalu, ada apa dengan itu? Tanya Damar. Apakah ada permusuhan antara kamu dan keluarga besar? Tanya Nona Kat. Damar tersenyum kecil tanpa menjawab apa-apa. Ketika Nona Kat melihat Damar tidak menjawab, dia juga tidak bertanya lebih banyak lagi. Damar dan Nona Kat kemudian hanya mengobrol santai satu sama lain. Tidak lama setelah mereka menghabiskan makanannya, Nona Kat mulai membersihkan peralatan makan dan bertanya, apakah kamu perlu bantuanku untuk mengantarmu pulang? Boleh. Damar tersenyum. Mereka berdua keluar dari rumah itu. Nona Kat mengantar Damar menuju rumah yang dekat dengan tempat Damar menyewa maglev car. Ketika Damar keluar dari mobil, dia mengerutkan kening dan berkata, mereka telah menutup kota, bagaimana kamu bisa keluar? Shadow akan membawaku keluar dan aku juga harus mengutuk Shadow karena masalah ini. Jika kamu mau keluar dari sini, maka kamu juga hanya bisa berharap dengan Shadow. Nona Kat berkata, meskipun aku sangat kesal, tapi hanya dia saja yang bisa mengirimku keluar kota. Aku mengerti. Damar mengangguk. Kalau begitu, sampai jumpa lagi di akhir tahun. Nona Kat tersenyum kecil. Damar turun dari mobil dan melihat Nona Kat menyetir semakin menjauh. Damar menutupi dadanya dan berjalan perlahan menuju rumah. Seluruh kota Phoenix penuh dengan aura pembunuhan. Meskipun demikian, masih banyak pejalan kaki yang berlalu lalang di kota dan kebanyakan dari mereka masih sibuk dengan kegiatan sehari-hari masing-masing. Tentu saja, semakin banyak orang yang datang dan pergi di antara 4 keluarga besar dan pasukan pertahanan kota. Damar tampak tenang dan membawa Dragon Sword di punggungnya. Setelah berkeliling melihat kondisi sekitar beberapa saat, dia tiba di gedung tempat rumah kontrakan berada. Dia masuk ke dalam gedung dan menunggu lift yang berada di sebelahnya. Setelah menunggu beberapa saat, dia tertegun. Ini karena ketika dia melihat sisi lain, ada satu sosok wanita cantik yang sedang berjalan dengan menggandeng seorang pria di lengannya. Selain itu, sosok wanita cantik ini sebenarnya adalah ibu kontrakan Damar. Bagaimana situasi bisa menjadi seperti ini? Damar melirik curiga pada dua orang ini dan berkata di dalam hatinya. Ibu pemilik kontrakan sepertinya mengenali Damar dan terlihat ada rasa bersalah melintas di wajahnya. Kemudian, dia mengangguk ke Damar sebagai salam. Damar benar-benar bingung. Dia ingat bahwa Guntur sedang mengejar ibu pemilik kontrakan ini. Tetapi, bagaimana mungkin ibu kontrakan ini bisa berhubungan dengan laki-laki lain? Hanya dengan melihat penampilan mereka saja, seharusnya mereka sudah bersama untuk waktu yang lama. Ibu kontrakan menggandeng tangan pria itu dan lengan pria itu melingkari pinggang ibu pemilik kontrakan. Damar memandang pria itu. Pria itu tampaknya sudah berusia 40-an. Jika diperhatikan, mungkin dia adalah orang yang berada di tingkat dewa, atau setidaknya tidak jauh untuk bisa menembus tingkat Half Undying Flame. Damar masih terlihat bingung dengan keadaan ini. Tiba-tiba suara bel lift berbunyi menandakan lift sudah berada di lantai itu. Damar melihat mereka berdua dan mereka bertiga berjalan masuk ke dalam lift. Bersambung, 846. Pria itu melihat Damar. Dia lalu tertawa kecil dan bertanya kepada ibu kontrakan, apakah kamu kenal dengannya? Aku mengenalnya dengan baik, dia adalah salah satu anak kontrakanku, kata ibu pemilik kontrakan sambil tersenyum. Anak kontrakan yang lain lagi. Mereka tinggal bersama. Laki-laki itu terkekeh pelan, aku ingat pria yang kemarin itu juga adalah anak kontrakanmu. Pria itu sepertinya ingin mengejarmu. Rumahmu ini sebaiknya disewakan saja kepada orang lain. Jangan sewakan ke mereka lagi ketika kontraknya sudah selesai nanti, sekalipun mereka adalah high class. Pada akhirnya kamu akan menjual gedung ini di kemudian hari. Jika orang-orang tahu bahwa tempat ini pernah disewa oleh low class, maka kamu pun tidak akan bisa menjualnya dengan harga bagus. Terlihat rasa malu di wajah ibu pemilik kontrakan. Bel lift berbunyi kembali dan menandakan mereka sudah tiba di lantai 11. Ibu pemilik kontrakan dan pria itu pun segera keluar.
Damar menyentuh hidungnya dan menunggu beberapa saat di dalam lift sebelum dia kembali ke kamar. Ketika Damar masuk ke kamar, Damar menyadari semua orang menoleh dengan kaget. Lilia melangkah ke sisi Damar dan segera memegang pergelangan tangan Damar dengan satu tangan. Lilia mulai memeriksa denyut nadi Damar. Tidak lama kemudian, dia mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa kamu bisa terluka separah ini?" Eternal Undying Flame, racun yang diberikan oleh orang itu juga tidak berpengaruh sama sekali. Hampir saja rencana kita ini gagal, sehingga aku pun terpaksa menahan serangan Uche dan berusaha untuk membunuhnya, kata Damar sambil tersenyum masam. Jadi, Eternal Undying Flame itu sudah mati? Tanya Dewan penuh takjub. Sinar kegembiraan terlihat memenuhi mata Madan. Dia pun berkata, apakah Uche ini sudah mati? Damar mengangguk dan berkata, Group 17 sudah memastikannya dan Uche sudah meninggal malam itu juga. Sangat bagus, kata Dewan bersemangat. Talia menatap Damar dengan cemas dan berkata, Damar, kita tidak perlu terlalu agresif, kita bisa melakukannya dengan perlahan. Lain kali, kita tidak akan melakukan apapun dengan orang di tingkat Eternal Undying Flame sebelum kita benar-benar yakin. Damar mengangguk dan berkata, aku sudah mengerti, aku tidak akan melakukan apapun pada Eternal Undying Flame sampai aku mencapai tingkat Eternal. Setelah mengatakan ini, Damar memandang Guntur dengan curiga dan berkata, omong-omong, Guntur, bagaimana keadaan ibu pemilik kontrakan? Suara Guntur jatuh, dan wajah orang-orang yang lain tidak bisa menahan senyum pada saat yang sama. Guntur sudah tidak dihiraukan, Talia berkata dengan ekspresi gembira, kalian semua jangan ceritakan, biarkan aku saja yang menceritakan masalah ini. Lilia melepas baju Damar. Dia mengerutkan kening ketika melihat luka di dada Damar lalu mengambil kotak obatnya untuk mengobati Damar. Di sisi lain, Talia menceritakan masalah Guntur dengan penuh semangat. Petik terbalik, ceritanya begini. Selama ini, Guntur tidak pernah ada di rumah. Padahal Guntur bahkan sudah memikirkan nama anak dengan ibu pemilik kontrakan. Guntur tidak pernah pulang. Lalu ternyata, pihak keluarga perempuan itu tiba-tiba mengatur kencan buta kemarin. Mereka bahkan mengatur agar orang tersebut datang langsung ke rumah. Guntur masih membantu membersihkan rumah di waktu itu. Alhasil, orang tua dari ibu pemilik kontrakan membawa pria itu ke rumah. Tentang hal ini, ibu pemilik kontrakan juga tidak mengetahui apa-apa sebelumnya. Setelah mengetahui tujuan dari kedatangan pria itu, ibu pemilik kontrakan pun menemui pria itu. Ketika dia mengetahui pria itu sudah sangat dekat untuk menerobos ke tingkat Half Undying Flame, ibu pemilik kontrakan pun terlihat sangat puas dengan pria itu dan langsung mengabaikan Guntur. Damar tertawa terbahak-bahak. Masih belum selesai, Talia berkata sambil tersenyum, ibu pemilik kontrakan ingin menyembunyikan fakta mengapa Guntur ada di rumah. Jadi, dia mengarang alasan dan mengatakan bahwa Guntur adalah anak kontrakannya. Untuk mendapatkan penghasilan tambahan, Guntur bahkan berinisiatif datang ke rumahnya untuk membantu membersihkan rumah. Guntur bahkan bisa mentolerir hal seperti itu. Damar bertanya dalam hati, jika kamu langsung menunjukkan kekuatan Undying Flame, tidakkah ibu pemilik kontrakan akan langsung berlutut dan memujamu? Guntur mengerucutkan bibirnya dan berkata, mana mungkin aku bisa menunjukkan kekuatanku? Aku adalah orang yang sedang dicari di mana-mana sekarang. 4 keluarga besar mungkin sedang mencari Undying Flame yang baru datang ke kota Phoenix. Jika aku menunjukkan kekuatanku, apa yang harus aku lakukan ketika aku ditangkap? Memangnya aku siapa? Masa aku membiarkan diriku tertangkap karena seorang wanita? Jangan berpikir terlalu banyak tentang wanita seperti ini. Di sebelahnya, Bagas menyeringai dan berkata, lebih baik seperti Lolita. Kamu tahu, aku adalah ahli bela diri, tapi Lolita juga tidak tunduk sama sekali kepada aku. Jangan bicara omong kosong, Lolita berkata dengan tersipu. Bagas terkekeh. Dia meraih tangan Lolita dan berkata, hei, Lolita, menurutmu nama apa yang bagus untuk anak-anak kita nantinya? Dasar, Guntur memarahi, ya, sudah, kalau aku salah juga kan kalian tidak harus memamerkan kemesraan kalian ini di depanku. Damar tertawa, dia lalu memandang Guntur dengan penuh minat dan berkata, ibu pemilik kontrakan punya masalah dengan karakternya. Jika dia melihat ada yang lebih baik, dia juga akan meninggalkan yang sekarang. Sudahlah, lepaskan dia dan jangan dipikirkan lagi. Kamu bisa mencari orang lain lalu kamu bisa memamerkan dirimu di depannya. Guntur tertekan. Dia mengangkat kepalanya dan berkata,
apa kamu sedang mencari masalah denganku? Jangan berkelahi, kata Thalia sambil tersenyum. Saat ini, Lilia sudah selesai mengoleskan obat kepada Damar dan mulai membalut Damar. Beberapa orang sempat rusuh sebentar lalu Damar berkata, "Oh iya, Thalia, kamu dan Lilia harus mempersiapkan semua kebutuhanmu. Dalam beberapa hari ini, kita harus pergi dari sini." Setelah menyelesaikan kalimatnya, Damar memandang Guntur dan Madan dan berkata, "Setelah kami pergi, kalian tidak boleh membunuh lagi. Tujuan utama kita adalah untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Guntur, kamu dapat mengikuti Bagas dan kamu juga akan bertanggung jawab atas keselamatan Bagas." Bagas berniat mengadakan pesta dan juga sudah mulai membahas pembicaraan mengenai daerah tandus. Dia berniat meninggalkan benih terlebih dahulu dan perlahan menunggu benih itu berakar dan berkecambah. Setelah bertanya-tanya sebentar, Damar kembali ke kamar dan berbaring. Selama 3 hari berikutnya, Damar hanya tinggal di rumah saja. Selama ini, orang-orang dari 4 keluarga besar juga belum bisa menemukan dia. Di bawah perawatan Lilia yang baik, cedera Damar sudah mulai pulih meski belum sepenuhnya pulih. Tapi, saat ini Damar sudah bisa menggunakan sekitar 80% dari kekuatannya. Ketika Damar sedang mencoba-coba kekuatannya, dia bertanya-tanya dalam dirinya apakah dia akan bisa pulih sepenuhnya. Malam sebelum keberangkatan, Damar keluar lagi. Dia berencana pergi ke grup 17. Ada 2 alasan atas tindakan Damar ini. Pertama, dia berencana menyerahkan semua tugasnya. Kedua, mengenai Shadow yang melarikan diri, Damar merasa dia butuh penjelasan langsung dari Shadow sendiri. Jalan menuju ke grup 17 adalah jalan yang dilewati sehari-hari. Karena sudah sangat akrab dengan jalan itu, Bang Macan pun mengantar Damar ke lobi grup 17 dengan mulus. Meskipun Damar mengenakan topeng, ketika dia tiba di aula, seorang anggota staf menyambutnya dan berkata, "Tuan Zero, ketua sudah menunggu, silakan ikuti saya." Damar mengangguk dan setelah berbicara beberapa kata dengan Bang Macan, dia berbalik dan berjalan ke dalam ruangan. Di sebuah ruangan yang terlihat sangat akrab, Jackie sedang duduk di sofa dengan sangat gembira. Dia memandang Damar dan berkata, "Seperti yang diharapkan, Tuan Zero, Eternal Undying Flame sudah dibunuh olehmu. Itu hanya kebetulan, dan itu bukan dengan tanganku sendiri." Damar berkata ringan, "Di mana Shadow?" Ekspresi Jackie berubah seketika dan berkata, "Tuan Zero, aku juga tahu tentang situasi saat itu. Shadow." Dia melihat racun itu tidak berpengaruh sama sekali pada lawan, sehingga dia merasa tidak bisa mengalahkannya. Oleh karena itu, dia pun langsung melarikan diri. "Panggil dia keluar dan bicara padaku sekarang juga," kata Damar ringan. Bersambung 847. "Biarkan dia keluar dan jelaskan padaku secara langsung." Ekspresi Damar masih terlihat cukup tenang. Jackie mengerutkan kening, "Tuan Zero, kamu tidak harus berbuat seperti ini. Bukankah pada akhirnya dia juga sudah menyelamatkanmu?" "Ya, dia memang menyelamatkanku pada akhirnya. Tapi bagaimana jika kami tidak berhasil keluar dari Destiny Club?" Damar bertanya, "Apakah dia masih akan menyelamatkan kami? Kami bekerja sama dalam rencana pembunuhan kali ini tapi dia melarikan diri seperti itu. Aku butuh sebuah penjelasan. Setiap Night Watcher dari bumi tidak takut mati. Bahkan ketika menghadapi kekuatan penghancur dari Ghost, mereka selalu berada di depan dan tidak pernah kabur." Jackie mengerutkan kening dan berpikir dalam-dalam. Pembunuhan ini adalah kerjasama dengan grup 17. Bagaimana dengan konsekuensi dari melarikan diri di tengah operasi? "Apa konsekuensi itu?" tanya Damar. Jackie mengerutkan kening lebih dalam. Grup 17 memang memiliki beberapa aturan dalam pembunuhan. Jika pembunuhnya kabur, dia boleh dibunuh. Pada saat ini, Shadow melintas di depan ruangan. Kemudian, Shadow masuk ke ruangan dengan pakaian yang serba gelap. Seluruh tubuhnya terbungkus sangat rapat dan hanya sisa sepasang mata yang terlihat. Shadow memandang Damar. Kemudian dia meletakkan tangan kanannya di dadanya dengan postur meminta maaf lalu berkata, "Tuan Zero, saat itu aku melarikan diri, itu memang adalah kesalahanku. Namun, aku hanya mencoba untuk menyelamatkan nyawaku di dalam kota Phoenix. Lokasi itu tidak terlalu jauh dari kediaman 4 keluarga besar. Aku khawatir kita akan dikalahkan oleh Eternal Undying Flame dan prajurit bantuan dari 4 keluarga besar akan datang. Kita tidak akan bisa bertahan hidup dengan jumlah kita yang begitu sedikit.
Penjelasan ini tidak cukup. Damar menggelengkan kepalanya. Warna aneh melintas di mata Shadow. Setelah beberapa saat, dia mengerang dan berkata, "Kalau begitu, anggap saja aku berhutang budi padamu. Aku akan dengan sukarela membantumu melakukan pembunuhan sebanyak 1 kali. Selama kekuatannya berada di bawah tingkat Eternal Undying Flame, aku bisa membunuh seseorang untukmu." Ketika Damar mendengar ini, hatinya sedikit bergerak. Kemudian, senyum muncul di sudut mulutnya dan berkata, "Ini juga sama saja." Ya, Damar tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Shadow. Ini karena Shadow adalah milik Jackie dan Jackie adalah pemimpin dari grup 17. Selain itu, tidak peduli apa yang sudah terjadi, Shadow pada akhirnya juga sudah menyelamatkan hidup mereka. Damar ingin bicara tapi dia sebenarnya hanya ingin mendapatkan lebih banyak keuntungan. Rencana awalnya adalah dia akan memberikan Jackie keuntungan yang lebih sedikit. Shadow akan melakukan 1 kali pembunuhan untuknya secara sukarela. Kondisi ini tampak lebih menarik. Setelah mempertimbangkan hal ini, senyum di wajah Damar terlihat semakin sumringah. Jackie dan Shadow mau tak mau sedikit tercengang melihat tingkah Damar, terutama Jackie. Jackie juga adalah seorang manusia dan segera mengetahui keinginan Damar. Jackie hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia memandang Damar dan bertanya, "Tapi, kali ini benar-benar berbahaya. Rencanamu terlalu sederhana, kamu sepertinya sedang meremehkan kemampuan dari seseorang di tingkat Eternal Undying Flame." Untungnya, Damar sudah mengatur beberapa orang di Destiny Club sebelumnya. Kemudian, mereka membantu dan berhasil membunuh pihak lawan. Jackie berkata, "Jika akan ada lain kali lagi, rencananya harus lebih hati-hati." Hati Damar sedikit tergerak. Mendengar ucapan Jackie, jelas diketahui bahwa Uche belum sempat mengungkapkan kebenaran bahwa Damar memiliki tulang naga sebelum meninggal. Baik 4 keluarga maupun Jackie, mereka semua mengira bahwa beberapa orang menyerang bersama dan bergabung untuk membunuh Uche. Dengan kata lain, hanya Nona Kat saja yang tahu fakta itu. Damar tidak tahu asal-usul Nona Kat, tapi dia memang sangat baik. Ketika Damar dalam keadaan koma, dia memiliki banyak kesempatan untuk membunuh Damar dan bertukar darah dengan Damar. Namun, dia tidak melakukannya. "Simpan saja rahasia kamu sendiri." Damar tidak menjawab pertanyaan Jackie dan hanya tersenyum. Pada saat ini, Jackie memandang Damar dan bertanya, "Tuan Zero, karena kita sudah bekerja sama, dapatkah kamu merekomendasikan teman kamu untuk kami? Mereka tidak mau terlalu dikenal oleh orang lain. Cukup aku saja sebagai perwakilan dan aku sudah bisa mewakili mereka semua." Damar memandang Jackie dan berkata, "Jika tidak ada yang kurang, aku akan menyelesaikan misi pembunuhan ini." Ada rasa kecewa di wajah Jackie, tapi dia kemudian mengangguk, "Misi pembunuhan ini, karena ada kamu dan Nona Kat, kami akan membaginya sama rata. Bagian Nona Kat akan diselesaikan setelah dia kembali." Setelah berbicara, Jackie bertanya lagi, "Selanjutnya, apakah kamu berencana untuk terus mengambil misi membunuh orang-orang 4 keluarga besar?" Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak akan mengambil tugas untuk saat ini. Aku mau istirahat sebentar. Masih ada beberapa tugas level A di tanganku yang belum selesai. Ya, kota Phoenix sangat bergejolak sekarang ini. Lebih baik kamu istirahat," Jackie berkata sambil tersenyum. Kehilangan yang dialami oleh 4 keluarga besar dalam sebulan terakhir ini sudah cukup untuk melukai fondasi mereka. Damar bangkit dan berkata, "Kalau begitu, aku pergi dulu." Seketika itu, Damar berbalik dan berjalan keluar pintu. Ketika Damar sudah pergi, Jackie perlahan menatap Shadow dan berkata, "Shadow, kamu tidak melakukan hal yang benar kali ini. Kamu sudah lama tidak melakukan hal ini, dan kamu sepertinya telah kehilangan keberanian. Jika kamu punya waktu, kamu juga harus melakukan lebih banyak misi." Shadow menghindari mata Jackie lalu mengangguk dan berkata, "Baik. Apa pendapatmu tentang ahli bela diri di belakang Zero ini?" tanya Jackie. Shadow mengerang untuk waktu yang lama dan berkata, "Aku melarikan diri pada saat itu dan kemudian aku berpikir untuk kembali dan membantu mereka. Jika mereka dapat melarikan diri, aku akan membawa mereka bersama denganku." Waktu untuk bola balik sangat singkat, tetapi dalam waktu yang sangat singkat itu, Uche sudah mati. Bahkan dengan racun dari Nona Kat yang tidak dapat bekerja pada Uche, mereka masih dapat membunuh Uche dalam waktu yang begitu singkat. Di antara orang-orang di belakangnya, setidaknya pasti ada 1 Eternal Undying Flame, kata Shadow. Shadow tidak melihatnya dengan matanya sendiri.
Namun, dia tidak tahu kalau sebenarnya Uche sebenarnya terpengaruhi oleh racun itu. Apalagi yang mengalahkannya hanyalah satu orang. Pemikiran Shadow yang terbentuk sebelumnya sudah mempengaruhi penilaiannya sekarang. Tentu saja tebakannya juga tidak salah. Lagi pula, Madan memang sudah mencapai tingkat Eternal Undying Flame. Kembali ke lobi, Damar pergi ke tempat penyelesaian misi dan mendapatkan imbalan untuk misi itu. Dia pergi untuk memeriksa poin yang dimilikinya dan menemukan bahwa poinnya sudah cukup untuk membeli Ganoderma dari toko penukaran poin. Damar tersenyum, tubuh orang tua itu bisa disembuhkan. Setelah Madan disembuhkan dengan ini, kekuatannya akan mencapai Eternal Undying Flame. Aku tidak tahu apakah orang tua itu juga dapat mencapai kekuatan Eternal Undying Flame setelah dia pulih. Setelah menyelesaikan misi, Damar tidak terus tinggal di lobi Grup 17 lama-lama. Dia dan Bang Macan bergegas keluar dari lobi Grup 17. Setelah keluar, dia berpamitan dengan Bang Macan dan kembali ke rumah. Hari ini Damar pun masih tinggal di rumah untuk melatih kemampuan tubuhnya. Di sore harinya, Desi menelepon ke alat komunikasi Damar untuk mengingatkan Damar mempersiapkan keberangkatan besok. Keduanya sepakat untuk bertemu di stasiun pesawat keesokan paginya. Waktu sehari itu tak terasa berlalu dengan cepat. Pagi-pagi keesokan harinya, Damar dan yang lainnya sudah bangun pagi-pagi buta. Bersambung, 848. Di pagi hari, semua orang di rumah kontrakan sudah berkumpul dan duduk mengelilingi meja. Damar dan yang lainnya akan segera pergi. Sebelum berangkat, mereka harus mengadakan rapat pagi untuk membicarakan hal selanjutnya yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota. Di samping meja, sekelompok orang duduk di sana, dan Lolita juga duduk dengan sangat formal. Ini mungkin karena Lolita dibesarkan di daerah tandus, dia mempunyai kepribadian yang sangat penurut. Damar dan yang lainnya berbicara dalam bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh Lolita. Namun, Lolita tetap duduk di samping Bagas dengan patuh dan tidak mengganggu mereka sama sekali. Pada saat ini, Bagas sedang memegang buku catatan di tangannya dan dia berbicara dengan fasih. Pertemuan ini khususnya akan membicarakan dua hal. Hal pertama adalah seperti yang sudah kita ketahui yaitu membahas Damar, Thalia dan Lilia bertiga. Kalian bertiga akan menemani orang dari kekuatan purba untuk berpartisipasi dalam ujian tribulasi dan kalian harus pergi ke satelit. Tapi tentang ujian tribulasi ini, kami tidak tahu apa-apa dan tidak tahu itu berada di mana. Namun, hal yang bisa kami yakini adalah bahwa satelit dan Eternal Planet benar-benar berbeda. Kalian harus waspada dan menjaga identitas kalian. Kalian harus sangat hati-hati. Selain itu, tugasmu ada dua. Yang pertama, dengan ujian tribulasi ini, Lilia akan menerobos ke tingkat Undying Flame, Damar mencapai tingkat Eternal Undying Flame, dan kekuatan Thalia juga harus ditingkatkan, kata Bagas. Tugas kedua, kalian harus mencari tahu lebih banyak informasi tentang Hades Palace. Ketika mendengar ucapan Bagas itu, ekspresi semua orang secara tidak langsung berubah menjadi sangat tegang. Hades Palace itu terlalu misterius. Mereka melancarkan serangan ke bumi yang hampir menghancurkan semua manusia di bumi. Aku khawatir mereka akan datang lagi. Mereka tidak akan bisa menyerang bumi tanpa alasan yang kuat. Keberadaan Hades Palace ini pasti nyata adanya. Selain itu, gelombang binatang di planet ini mungkin juga memiliki hubungan dengan mereka. Hal itu tidak boleh disebutkan. Itu adalah aturan yang sudah diumumkan oleh 8 organisasi terkuat di dalam Eternal Planet. Mereka dinamakan 8 kekuatan utama. Oleh karena itu, 8 kekuatan utama seharusnya tahu lebih banyak tentang Hades Palace. Kali ini, kalian dapat langsung menghubungi 8 kekuatan utama. Jadi, bagaimanapun kalian harus bisa mencari tahu tentang mereka. Mengenai bagaimana cara untuk mencari tahu, Damar, kamu bisa mencari caranya nanti. Kata Bagas sambil memandang Damar. Damar mengangguk dan berkata, aku mengerti. Namun, tujuan utama dari semua yang kita lakukan ini adalah untuk memastikan keselamatan kamu sendiri. Bagas mengingatkan, jika ada bahaya, maka jangan mencari tahu lebih banyak lagi dan segera kembali ke dunia ini. Aku sudah menyadari satu fakta. Di sini, orang yang memiliki kekuatan yang besarlah yang akan menjadi fakta yang sebenarnya. Kita tidak dapat berasumsi bagaimana hal-hal di dunia ini akan sama dengan beberapa hal di bumi. Setelah Bagas selesai berbicara, Damar berdiri dan berkata, sekarang, poin kedua yang harus dibahas adalah orang-orang yang akan tinggal di sini.
Guntur dan Madan, sebelum kita kembali, jangan lakukan apapun pada orang-orang dari 4 keluarga besar. Sekarang misi kalian sudah berubah untuk bekerja sama dengan Bagas. Bagas sudah mempersiapkan rencana permusuhan high class dan low class yang akan terjadi di kota Phoenix di masa depan. Guntur dan Madan mengangguk dengan serentak. Baik, itu saja. Damar bangkit dan berkata, jika tidak ada masalah lain lagi, maka kita akan berangkat sekarang. Damar membawa sebuah kotak dan pedang di tangannya. Selain itu, juga ada satu pedang di punggungnya. Kembalilah dengan selamat, pesan Bagas kepada Damar. Damar mengangguk dengan yakin. Kemudian Madan berinisiatif turun ke bawah dan menyalakan mobil. Dia pun mengantar Damar bertiga menuju halte maglev car. Tepat sebelum Damar dan lainnya pergi, ada sebuah maglev car dari pasukan pertahanan kota yang terlihat. Maglev car itu berhenti di depan gedung mereka. Wakil Wali Kota Denny, apakah kita bertanggung jawab atas 2 gedung ini hari ini? Dari dalam maglev car, beberapa orang yang mengenakan seragam pasukan pertahanan kota melompat turun dan bertanya. Denny turun dari maglev car. Melihat gedung tinggi di depannya, alisnya sedikit berkerut dan berkata, baiklah, kita akan bertanggung jawab atas gedung ini hari ini. Semuanya segera bergegas. Gunakan cara biasa untuk pendataannya dan mengambil foto. Setelah kita selesai, aku akan mentraktir semua orang untuk makan malam. Baik, sekelompok orang itu meraung dengan penuh semangat dan berjalan ke dalam gedung. Damar tidak tahu tentang semua ini karena Madan sudah mengantar mereka ke stasiun pesawat. Di luar stasiun pesawat, Desi yang kurus berdiri dengan tegak. Orang-orang yang datang dan pergi dari stasiun pesawat akan berhenti dan memberi hormat padanya. Desi seperti tidak mengindahkan semua yang menyapanya itu dan dia hanya berdiri di sana. Setelah beberapa saat, sebuah maglev car berhenti tidak jauh darinya dan ada orang yang turun dari mobil itu. 3 sosok terdiri dari 1 pria dan 2 wanita melompat keluar dari mobil. Sampai di sini juga akhirnya, senyum muncul di wajah putih Desi. Damar bertiga sudah tiba di stasiun pesawat. Mereka berbalik dan menyapa orang-orang di dalam mobil. Kemudian, Madan mengemudikan maglev car dan pergi. Pada saat ini, Damar bertiga mengenakan topeng. Jadi, Desi tidak bisa melihat dengan jelas penampilan mereka bertiga. Namun, Desi masih bisa mengenali Damar secara sekilas dan dia berinisiatif untuk berjalan ke arah Damar. Melihat Lilia dan Thalia di sebelah Damar, hatinya sedikit tergerak. Meskipun Desi tidak bisa melihat penampilan mereka berdua, dia merasa bahwa penampilan mereka pasti tidak buruk. Ini karena jika dilihat dari sosok mereka saja, mereka sudah sangat seksi. Damar, tanya Desi pelan sambil berjalan mendekat. Sudah membuat kamu menunggu lama, kata Damar dan menatap Desi tanpa melepas topengnya. Topengnya hanya menutupi bagian atas wajah dan lehernya tapi masih memperlihatkan mulutnya. Jadi, dia bisa bernafas lebih lancar. Dengan mengikuti Desi akan terlalu menarik perhatian. Jadi, dia memakai topeng sejak awal supaya sekalipun jika ada seseorang memperhatikannya, dia tidak akan bisa melihat penampilan wajahnya. Apakah 2 orang ini adalah 2 orang lainnya yang kamu rekomendasikan itu? Desi memandang Thalia dan Lilia. Ada ekspresi tertarik di wajahnya dan berkata, mereka seharusnya adalah 2 orang yang aku lihat di pesawat sebelumnya. Hati Damar bergerak sedikit, tapi dia sudah siap secara mental sejak lama. Ketika dia membawa Thalia dan Lilia ke sini, ketika dia buru-buru pergi ke Eternal Planet, mereka sudah saling bertemu di pesawat. Jadi, Desi seharusnya sudah melihat wajah Thalia dan Lilia. Justru karena itulah Desi dan adiknya menyukai Thalia dan Lilia. Kedua talenta itu memiliki cerita yang lebih lanjut lagi nanti. Damar mengangguk dan berkata, iya. Desi mengerutkan kening, aku sudah melihat kekuatan mereka. Mereka itu hanyalah Half Undying Flame. Tidakkah menurutmu aku juga adalah seorang Half Undying Flame? Damar tersenyum kecil, jangan khawatir. Desi menjadi bodoh sesaat. Dia lalu mengangguk dan berkata, selain itu, kalian semua berusia di bawah 30 tahun. Ketika kalian sampai di satelit nanti, kalian juga harus menguji usia tulang kalian. Ya, Damar mengangguk dan berkata, kalau begitu, ayo pergi sekarang. Desi berbalik. Damar mengerang dan berkata, ingat ya, tahan adik gendut di sebelahmu itu. Jangan khawatir, meskipun dia pernah melihatmu, tetapi kamu memakai topeng sekarang. Jadi, dia tidak akan bisa menebaknya, kata Desi sambil tersenyum tipis.
Damar mengangguk lalu ketiganya mengikuti Desi dan berjalan ke dalam stasiun pesawat. Sepanjang jalan masuk, hampir semua orang memberi hormat kepada mereka. Damar punya perasaan aneh di hatinya tapi Desi sepertinya sudah terbiasa. Tak lama kemudian, mereka sampai di depan pesawat Desi. Damar menengadah dan melihat pesawat Desi memang cukup mewah. Selain itu, pesawat Desi juga penuh dengan motif daun biru juga cukup menarik perhatian. Damar tidak diam lebih lama lagi dan langsung mengikuti di belakang Desi dan segera naik ke pesawat. Bersambung, 849. Di dalam pesawat, Damar sudah masuk ke pesawat. Damar juga harus mengakui satu hal. Jika dibandingkan dengan pesawat dari keluarga Mendes, pesawat ini jauh lebih mewah. Tidak hanya dari eksterior pesawatnya, tetapi bahkan dekorasi interiornya juga sangat menawan. Melangkah masuk ke dalam pesawat ini seperti sedang masuk ke dalam ruang tamu mewah. Di satu sisi terlihat adanya dapur untuk memasak sementara di sisi lain masih banyak barang lainnya. Di pesawat keluarga Mendes sama sekali tidak ada hal seperti itu. Mereka hanya bisa makan makanan kering selama 10 hari di dalam pesawat. Momo, ayo pulang. Setelah berjalan masuk ke pesawat, Desi duduk dan berkata. Tidak lama kemudian, ada sebuah suara robotik yang terdengar. Suara robotik itu berkata, diterima, Tuan. Target satelit Eno. Pesawat menyala. Woho. Segera setelah itu, terdengar suara mesin bekerja dan pesawat mulai bergetar. Desi berjalan ke arah sofa dan duduk dengan nyaman. Dia melihat Damar bertiga dan berkata, kalian tidak perlu khawatir akan dikenali oleh orang lain. Aku adalah seseorang yang mempunyai integritas tinggi. Ketika tiba waktunya, kalian dapat mengikutiku pulang ke rumahku. Tidak ada apa-apa yang berbahaya di Eno. Populasinya cukup kecil dan jarak antara bangunannya juga tidak begitu padat. Kalian akan tinggal di rumahku ketika kita sudah tiba. Setelah aku pergi melapor, kalian dapat menguji usia tulang kamu. Setelah berpartisipasi dalam ujian tribulasi, aku akan mengirim kalian kembali. Damar mengangguk dan berkata, oke. Pada saat ini, pesawat mulai lepas landas secara perlahan. Damar menengadah ke langit melalui jendela. Ketiga satelit ini adalah satelit Eternal Planet, satu bernama Eno, yang kedua bernama Twino, dan satu lagi bernama Driemo. 8 kekuatan utama hidup di ketiga satelit ini. Di antara mereka, Eno adalah yang terkecil dan yang paling dekat dengan Eternal Planet. 2 dari 8 kekuatan utama itu, kekuatan purba dan kekuatan darah tinggal di sana. Termasuk juga pihak besar dan kecil lainnya. Kekuatan-kekuatan ini, beberapa adalah kekuatan cabang dari 8 kekuatan utama yang sudah ada sejak awal pembentukan 8 kekuatan utama. Lalu, beberapa kekuatan cabang lainnya mengumpulkan kekuatan dulu hingga cukup berpengaruh dan kemudian dikenal di Eternal Planet. Desi sendiri merupakan anggota dari kekuatan cabang dari kekuatan purba. Mungkin jika diumpamakan, mereka hanya bisa dianggap sebagai keluarga cabang dan bukan garis keturunan langsung dari kekuatan purba. Desi dari generasi muda di dalam kekuatan purba ini dapat dianggap sebagai seorang jenius. Namun, dia tidak memiliki posisi yang tinggi dalam kekuatan purba karena latar belakang keluarga cabangnya. Kali ini, Desi bermaksud menggunakan ujian tribulasi ini untuk sepenuhnya dipandang tinggi oleh orang-orang dari kekuatan purba. Pesawat naik ke udara dan perlahan-lahan keluar dari atmosfer Eternal Planet. Pesawat kemudian mulai condong ke arah Enostar. Damar pernah mengalami perjalanan di luar angkasa dan sudah beradaptasi. Jadi, dia tidak merasa aneh. Tepat ketika Damar dan yang lainnya bergegas menuju Eno, di Eternal Planet, Dewan dan yang lainnya sedang duduk di sofa di rumah kontrakan. Guntur berkata dengan tatapan tak berdaya, sialan, masa depan kita akan sangat membosankan. Tidak bisa membunuh siapa-siapa. Setelah 3 orang ini pergi, bahkan bermain mahjong pun tidak bisa. Dewan menghela nafas, iya. Mengapa kamu tidak pergi dan bermain-main dengan mereka? Madan tersenyum ketika memandang keduanya dan berkata, lupakan saja, aku tidak tertarik dengan permainan itu, kata Guntur. Ekspresi Dewan bergerak sedikit dan berkata, coba lihat Bagas. Orang itu bisa bertemu dengan istrinya ketika dia sedang bermain. Tidakkah kamu merasa sedikit lebih tertarik? Guntur mendengar ini dan matanya berbinar dan berkata, masuk akal, kalau begitu aku akan memainkannya juga. Jika aku menemukan seorang istri di dalamnya, maka mungkin aku juga bisa mendapatkan keturunan. Ketika memikirkan hal ini, semakin Guntur memikirkannya, semakin dia merasa tertarik.
Dia pun mengangguk dan berkata, aku harus pergi. Aku akan pergi membeli dan membawa pulang gamepad itu sekarang. Dewan, apakah kamu juga mau satu? Aku akan membelikannya untukmu juga. Kita juga sedang bosan. Ayo kita main itu saja, kata Dewan sambil tersenyum hai. Keduanya mengaitkan bahu mereka dan berjalan menuju pintu. Bok, bok, bok. Pada saat ini, ada ketukan di pintu. Guntur mengerutkan kening dan berkata, siapa? Pemeriksaan rutin pasukan pertahanan kota, tolong buka pintunya. Terdengar suara sopan dari luar. Ini adalah wilayah tengah kota dan orang-orang yang tinggal di sana sebagian besar adalah high class. Bahkan pasukan pertahanan kota juga bersikap baik terhadap orang-orang ini. Guntur dan Dewan saling berpandangan. Mereka pun berkata bahwa untunglah Damar telah pergi. Dewan membuka pintu. Di depan pintu, ketika Denny melihat bahwa mereka tidak memakai tanda pengenal high class, nada sopannya menghilang dalam sekejap. Dia pun masuk ke ruangan dengan sembarangan. Dia lalu berkata dengan keras, semua orang di sini harus didata, diambil foto, dan melaporkan diri. Harus mengambil foto? Dewan bertanya, mengerutkan kening. Di dalam kamar, Madan melihat orang luar, dia langsung berdiri dan berencana untuk menghindarinya. Identitasnya terlalu istimewa. Jika dia sampai di foto, 4 keluarga besar pasti bisa melihatnya. Kamu berhenti. Mau kemana? Denny mengerutkan kening ketika melihat Madan berjalan menuju kamar. Tidakkah kamu mengerti jika kalian disuruh untuk berbaris dan berfoto? Kemari sekarang juga. Sikapnya sangat arogan. Ya, apa yang dia hadapi hanyalah beberapa low class. Jadi, dia tidak perlu bersikap sopan kepada mereka. Bagas mendengar ada suara pertengkaran. Dia dan Lolita pun melepas helm mereka, berbalik dan melihat ke arah pintu. Denny melihat Bagas dan Lolita, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan berkata, ternyata kalian. Segera setelah itu, ada jejak niat membunuh di matanya dan berkata, aku curiga kamu ada hubungannya dengan pembunuhan 4 keluarga besar. Kamu pergi dan bawa 2 orang yang bermain game itu. Tuan Wakil Wali Kota, mereka semua orang biasa. Bagaimana mungkin ada hubungannya dengan pembunuhan 4 keluarga besar? Kata Dewan cepat. Aku bilang mereka itu berhubungan. Denny memelototi Dewan dan berkata, jika kamu membantah aku lagi, aku juga akan membawa kamu pergi. Setelah mengatakan ini, Denny mengerutkan kening. Tatapan matanya menyapu ke orang lain dan berkata, kalian juga, cepat dan ambil foto mereka. Orang di sana, aku memintamu untuk kembali ke sini. Apakah kamu tidak mengerti? Kami butuh alasan. Dewan berkata dengan cepat, kalau tidak, kami tidak akan pernah membiarkanmu membawa orang pergi. Denny tersenyum dan menatap Lolita dan Bagas dan berkata, alasan. Wanita ini adalah orang yang disukai oleh anakku. Nama anakku adalah Denny. Apakah sudah cukup? Denny menjilat bibirnya dan berkata, aku sudah mencari dia kemana-mana dan aku tidak menemukannya. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Berhentilah bicara omong kosong. Jika kamu tidak ingin mati, cepat menurut saja. Ketika Bagas mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah. Hal sialan ini terlalu sial. Pasukan pertahanan kota mengetahui bahwa atasan mereka ini adalah ayah Denny. 2 petugas kemudian melihat ke arah Bagas. Lolita bersembunyi di balik Bagas. Ada sedikit kekhawatiran terpancar di matanya. Dewan melihat ke arah Guntur dan Guntur melihat ke arah Madan. Niat membunuh tiba-tiba melonjak di mata mereka bertiga. Denny memiliki seringai di wajahnya. Kami adalah high class. Dewan membuka mulutnya dan mengeluarkan tanda pengenal high class. Aku sudah memberikan belas kasih padamu karena sudah berani membawa dia pergi. Hari ini, aku akan membawa kalian berdua pergi dari sini. Cibir Denny. Dewan dan yang lainnya sudah mengeluarkan aura yang benar-benar tidak ditahan. Mereka ini sama sekali tidak terlihat berbeda dengan orang biasa. Namun, Denny sama sekali tidak peduli dengan mereka. Karena ini masalahnya, maka tidak ada jalan yang lain. Guntur tersenyum kecil, lalu berkata lemah, lakukan. Hah, ekspresi Denny berubah. Tak lama kemudian, dia merasakan 2 aura menakutkan di ruangan itu yang semakin lama semakin kuat. Bersambung, 850. 2 aura menakutkan melonjak di dalam ruangan. Kedua aura ini secara alami berasal dari Guntur dan Madan. Pupil Denny tiba-tiba menyusut. Dengan wajah yang penuh dengan ketakutan, dia berkata, Unding Flame, 2 Unding Flame, bagaimana mungkin? Lari, lari dari sini.
Denny berbalik dan berteriak pada orang di belakangnya. Tapi, tidakkah ini sudah terlambat? Jawabannya jelas sudah terlambat. Dua Ci yang tiba-tiba melonjak keluar. Ci dari Guntur membungkus semua orang. Mereka semua ingin mengambil langkah menjauh. Namun, begitu kaki mereka bergerak, semua orang tersebut langsung jatuh ke tanah. Guntur menatap Denny, dia tersenyum licik dan berkata, "Kamu ini memang sialan. Kami sudah membiarkan anakmu hidup terakhir kali. Tetapi, kamu benar-benar datang ke pintu kami. Tidak apa-apa jika kamu hanya datang sebentar. Namun, apa yang kamu lakukan kali ini sudah benar-benar keterlaluan. Balas dendam secara langsung. Kamu ingin mulai dengan saudaraku dan adik iparku. Kamu ini benar-benar ingin mencari masalah. Aku sudah salah." Wajah Denny berubah drastis. "Salah? Tidakkah sudah terlambat ketika kamu menyadari kalau kamu salah?" Guntur berkata dengan senyum sinis, "Kamu adalah orang tua yang kurang ajar. Anakmu juga sangat kasar. Melihat bagaimana kamu bersikap persis seperti seorang bajingan, tidak salah lagi kalau dia itu memang anak yang sudah kamu didik. Baru menyesal sekarang, sudah terlambat." Madan, Ci lain tiba-tiba datang dan Ci itu menyelimuti beberapa orang. Dalam sekejap, tubuh Denny dan para prajurit itu berubah menjadi abu. Karakteristik Madan langsung membakar mereka semua menjadi abu. Ci mereka memusat dan kembali ke dalam tubuh. Lalu, ruangan menjadi sunyi. "Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan?" Dewan bertanya sambil melihat keduanya. Bagas menghela nafas lega dengan perlahan, "Sayangnya kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Kali ini, 4 keluarga besar dan pasukan pertahanan kota akan bersatu untuk menemukan Undying Flame yang baru datang ke kota Phoenix. Bahkan di dalam gedung ini, aku rasa banyak orang telah merasakannya." Denny dan yang lainnya bertugas memeriksa gedung ini hari ini. Oleh karena itu, pasukan pertahanan kota dapat dengan mudah menemukan kita. "Jadi, apakah kita harus pergi?" Madan bertanya dengan cemberut. Bagas mengangguk dan berkata, "Ya, kita harus pergi. Semua orang cepat kemasi barang-barang kalian sesegera mungkin. Guntur, kamu pergi dan bicara dengan ibu pemilik kontrakan kamu itu. Setelah Damar kembali, biarkan dia memberitahu Damar untuk menghubungi kita ketika dia datang kembali." "Lalu, kita mau kemana?" tanya Guntur dengan sedikit perubahan wajah. Bagas menjilat bibirnya dan berkata, "Aku punya sebuah tempat untuk kita." Madan menatap Bagas dan bertanya, "Daerah Tandus?" Bagas mengangguk dan berkata, "Ya, daerah Tandus. 4 keluarga besar dan pasukan pertahanan kota mungkin akan meninggalkan pencarian di tempat ini. Ini karena tempat ini juga sudah ditinggalkan oleh para penghuninya. Mereka mungkin tidak menyangka bahwa ahli bela diri tingkat Undying Flame akan bersembunyi di sana. Selain itu, di tempat itu juga, beberapa rencanaku baru bisa dilakukan." "Oke, aku akan segera turun," kata Guntur, dan berlari ke bawah. Guntur segera mengetuk pintu kamar ibu pemilik kontrakan. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka dan sesosok yang cantik muncul di depan pintu. Ibu pemilik kontrakan menatap Guntur dengan sedikit ketakutan di wajahnya. Dia berkata dengan suara gemetar, Guntur." Guntur menatapnya dengan rasa kasihan di matanya. Aku hanya merasa ada 2 Undying Flame di lantai atas, aura level Undying Flame aku." Ibu pemilik kontrakan memandang Guntur dan berkata dengan suara gemetar, "Itu adalah kami." Guntur menatap ibu pemilik kontrakan. Ibu pemilik kontrakan tercengang dan berkata, "Itu adalah kalian." Guntur mengangguk. Momentumnya cepat berlalu. Tetapi pada saat ini, ibu pemilik kontrakan masih bisa merasakan aura tingkat Undying Flame dari Guntur. Matanya yang berbinar-binar berubah dan dia menatap Guntur dengan takjub. Kamu sudah di tingkat Undying Flame, kamu masih terlihat begitu muda." "Ya," Guntur mengangguk dan berkata, "Kami awalnya datang ke kota Phoenix untuk berwisata. Tetapi, kami mengalami sedikit kesulitan. Kami baru saja membunuh beberapa pasukan pertahanan kota." Ibu pemilik kontrakan tampak tercengang. Guntur masih berkata dengan dingin, "Aku punya beberapa teman yang sudah meninggalkan kota Phoenix karena alasan lain. Namun, kami harus pergi sekarang. Jika mereka kembali, tolong beritahu mereka dan bilnak pada mereka untuk menghubungiku." Napas ibu pemilik kontrakan semakin cepat. Guntur adalah ahli bela diri di level Undying Flame. Berita ini terlalu mengejutkan ibu pemilik kontrakan.
Dadanya terus-menerus naik turun karena napasnya yang tidak teratur. Seorang ahli bela diri tingkat Undying Flame menyewa rumahnya. Belum lama ini, orang ini masih mengejarnya dengan penuh perjuangan. Ibu pemilik kontrakan tiba-tiba teringat Eternal Undying Flame dari 4 keluarga besar yang dibunuh. Ketika dia memikirkan semua ini, dia merasa dingin di punggungnya. Guntur melihatnya seperti ini dan ada kilatan dingin di matanya. Dia pun berkata mengenai masalah itu, "Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Aku dapat memberitahu kamu bahwa masalah 4 keluarga besar tidak ada hubungannya dengan kami. Tapi, kami tidak ingin diperhatikan oleh orang-orang dari 4 keluarga besar." Setelah berbicara, Guntur melanjutkan, "Jadi, tentang kami, jika mereka datang mencari kamu, kamu hanya perlu mengatakan bahwa kami hanyalah anak kontrakanmu. Kita tidak sering bertemu dan juga tidak ada foto kami." Guntur menatapnya dan berkata, "Jika berita tentang kami sampai ke 4 keluarga besar, kamu tidak akan bisa menanggung akibatnya." Wajah ibu pemilik kontrakan langsung berubah. Ya, ibu pemilik kontrakan juga tahu bahwa 4 keluarga besar tidak bisa dia singgung. Tapi, Guntur juga adalah seseorang di tingkat Undying Flame. Dia juga tidak bisa memprovokasi Guntur. Kata-kata dari Guntur ini terasa mengancam. "Tentu saja, jika kamu bekerja sama, kami akan memberi kamu bayaran yang bagus," kata Guntur lagi. Ibu pemilik kontrakan mengerucutkan bibirnya. "Aku mengerti." Guntur menatapnya dan menghela napas. "Selain itu, aku juga berharap kamu akan bahagia." Ibu pemilik kontrakan menatap Guntur tapi Guntur mengelakkan matanya. "Guntur, aku minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya," kata ibu pemilik kontrakan. Guntur tersenyum dan berkata, "Semuanya sudah berakhir. Ingat apa yang aku katakan tadi. Katakan pada temanku untuk menghubungiku nanti. Jika ada orang lain yang datang mencari kamu dan bertanya tentang kami, bilang kalau kamu tidak mengenal kami dengan baik dan kita hanya hubungan sewa rumah." Ya, ibu pemilik kontrakan mengangguk. Guntur tidak berada di sana lebih lama lagi. Dia berbalik dan kembali ke atas. Ibu pemilik kontrakan menatap punggung Guntur dengan ekspresi kusut. Dia sudah kehilangan seorang Undying Flame. Guntur sedikit mengernyit. Dia tidak tahu apakah 4 keluarga besar akan mencari mereka sampai ke sini, atau apakah ibu pemilik kontrakan bisa menolak mereka. Tentu saja, Guntur tidak khawatir. Ibu pemilik kontrakan tidak tahu banyak tentang mereka, termasuk foto atau sejenisnya. Alasan Guntur memberitahu ibu pemilik kontrakan adalah karena dia khawatir orang-orang dari 4 keluarga besar akan tinggal di sini. Ketika Damar bertiga kembali, mereka mungkin ditangkap oleh pihak mereka. Tentu saja, Guntur juga percaya bahwa dengan pengalaman Damar bertiga itu, pada waktunya, mereka bertiga pasti akan merasa ada sesuatu yang salah saat itu dan dia akan menghubungi Guntur terlebih dahulu. Jika ibu pemilik kontrakan tidak mengungkapkan apapun kepada orang-orang di 4 keluarga besar, maka semua orang akan aman. Setelah menjelaskan semuanya, beberapa orang dengan cepat turun. Mereka naik ke atas maglev car dan meninggalkan gedung. Pada saat yang sama, Nona Kat mengendarai maglev car dan berhenti di depan villa di sebuah kota di Eno. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah villa. Dia dengan lembut membelai kucing di lengannya. Bergumam, "Jika aku bisa, aku benar-benar tidak ingin kembali ke tempat ini." Bersambung.